Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Dan akhirnya informasi persiapan dan pelaksanaan UKM PPG bagi mahasiswa kategori 1 gelombang kedua di tahun 2022 sudah rilis. Ini adalah kabar yang sangat menyenangkan bagi teman-teman di angkatan keberangkatan terakhir di tahun 2022 ya, yang sempat tertunda lumayan lama. Dan waktu penundaannya pun juga tidak ada kejelasan kapan ini dimulai, dan ya sempat galau dan lain sebagainya. Karena sebenarnya mereka butuh kepastian kapan sih nanti dimulainya ujian tersebut begitu. Jadi biar mereka juga bisa lebih persiapan, tapi karena nggak ada, jadi akhirnya ketika muncul ini ya antara seneng dan juga deg-degan ya, karena melihat informasinya ini di tanggal 26, tetapi untuk dimulainya prosesnya yaitu mulai tanggal 27. Nah, ini jadwalnya kalau bisa dilihat ini mulai pendaftaran UP dan juga UKIN di tanggal 27 Mei sampai 3 Juni. Nanti ujiannya nanti dimulai untuk UKIN-nya terlebih dahulu, dan setelah itu baru UP. Nah, ini kalau melihat persiapan dari mulai ini diinformasikan ya tidak bisa dikatakan panjang ya, karena jaraknya juga kalau kita lihat di UKIN ini dimulainya mulai proses unggah atau praktik ya di tanggal 8 sampai ke atas. Kemudian untuk yang UP dimulai di tanggal 10 Juli. Nah, ini waktunya ya tidak bisa dikatakan panjang. Nah, di video kali ini saya mau memberikan sebuah informasi dan juga tips dan juga trik ya, karena ini yang sering dialami oleh teman-teman mahasiswa PPG ketika mendapatkan informasi ini. Jadi mudah-mudahan hal yang saya sampaikan ini bisa membantu, dan juga mungkin teman-teman yang sekarang lagi proses pembelajaran belum saatnya untuk melaksanakan ini juga mungkin bisa bermanfaat juga, agar nanti ketika ada informasi ini sudah waktunya tahap di UKM PPG nggak kaget lagi ya. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama ini nanti teman-teman akan melaksanakan yang namanya UKIN. Nah, di UKIN ini ketika nanti teman-teman mendapatkan briefing mahasiswa ini di tanggal 4 Juni ya briefingnya. Nanti teman-teman akan ada informasi terkait bahwa teman-teman harus membuat salah satu dari UKIN, berkas UKIN-nya, selain portofolio lain-lain yang sudah pernah saya bahas. Teman-teman juga nanti akan membuat sebuah video pembelajaran lagi. Jadi ya kayak PPL di proses pembelajaran yang kemarin tuh ya. Nanti di video lagi dengan durasi yang lebih panjang dan waktu yang ditentukan oleh LPTK atau oleh lembaga pelaksana PPG ini ya. Di sini tertulis bahwa untuk praktek pembelajarannya adalah tanggal 8 sampai 9 Juni. Nah, dilemanya ini hampir serupa di tahun-tahun yang sudah melaksanakan. Ada agenda yang serupa di sekolahnya. Misalnya di tanggal 8 sampai 9 Juni ini di sekolah saya SMP. Ini adalah bertepatan dengan waktunya ujian akhir sekolah ya, atau penilaian sumatif akhir kalau istilahnya kurikulum Merdeka saat ini. Jadi ini sangat mengganggu mahasiswa yang butuh untuk membuat video pembelajaran, karena mereka akan melibatkan siswa tapi siswanya sedang fokus ujian begitu. Dan mungkin juga teman-teman akan mengalami hal yang lain. Nah, ini sebenarnya teman-teman, ini adalah apa ya, bisa kita katakan konsep penanggalan yang ya untuk ya formalitas lah. Artinya teman-teman sebenarnya bisa mengambil video di luar ketentuan yang ada di jadwal ini. Jadi kalau di sini tertulis praktek pembelajarannya di tanggal 8 sampai 9, teman-teman bisa mencuri start mulai untuk mengambil video pembelajaran itu tidak di tanggal tersebut. Jadi bisa di tanggal sebelumnya, terserah kapan. Tapi untuk menghormati jadwal yang sudah diatur, teman-teman nanti ketika bikin video jangan lupa bikin seolah-olah video itu diambil di tanggal 8 sampai 9 Juni. Caranya gimana? Ketika perkenalan nanti di video kan ada openingnya ya. Jadi ada perkenalan diri, ada salam perkenalan diri, kemudian menginformasikan sedang ngapain ya. Jadi misalnya saya Muhammad Goni Sofi dari LPTK bla bla bla, saat ini pada tanggal disampaikan tanggal 8 atau tanggal 9 sesuai dengan tertera di sini, walaupun ngambilnya tidak di tanggal itu. Jadi ini hanya untuk trik aman aja. Pada saat ini tanggal 8 Juni 2023 saya sedang melaksanakan uji kinerja untuk video pembelajaran dengan topik bla 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 dan seterusnya. Itu untuk menandakan seolah-olah teman-teman melaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah tertanggal di sini. Itu triknya. Nah, kemudian ada lagi karena nanti di briefingnya ada yang namanya itu real time ya. Jadi banyak pemahaman real time itu harus menampilkan apa semacam kayak identitas tanggal dan waktu yang dia itu
berjalan sesuai dengan real time atau ada aplikasi khusus yang menampilkan itu. Nanti itu untuk penanda bahwa teman-teman benar-benar melaksanakan di tanggal yang sudah dimaksud. Jadi ini biasanya LPTK tujuannya ya menghindari mahasiswa yang mungkin dianggap curang karena mencuri start begitu. Tapi itu tetap bisa disiasati kok teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat gimana tampilan template dari real time waktu dan tanggal itu, tinggal diedit aja. Nanti teman-teman yang udah paham edit pasti bisa mensiasati lah. Cuman sedikit kampus yang minta kayak gitu. Kebanyakan kampus itu nggak minta. Jadi tanda real time-nya teman-teman cukup menyampaikan secara verbal di opening videonya bahwa teman-teman di tanggal kapan itu sedang melakukan sebuah video pembelajaran. Itu teman-teman, jadi silakan dicuri start jadi biar lebih enak. Tapi jangan lupa nanti ketika teman-teman mengunggah, ketika misalnya nih teman-teman kan ngambilnya di tanggal, anggap aja tanggal 1 Juni ya, udah selesai diedit kemudian diunggah di tanggal 5. Nah itu jangan, karena nanti unggahnya kan kita bisa nyicil dulu di Google Drive ya. Jangan diunggah di tanggal 5, apalagi tanggal 9 jangan, karena ini di tanggal-tanggal yang belum saatnya mengunggah. Karena khawatirnya kalau teman misalnya nyimpen di Google Drive ya, kemudian saat mulai pengunggahan tanggal 10, teman-teman baru mulai ngirim linknya ke borang di UKIN-nya atau di portal UKIN-nya begitu. Nanti biasanya penguji yang jeli dia akan bisa melihat rincian waktu kapan ini dikirim. Karena kan ini berupa nanti kiriman link kan. Jadi Anda akan kelihatan kapan video ini mulai diunggah di platform internet begitu. Nanti terlihat, oh berarti ini bikinnya sebelum tanggal yang sudah ditentukan. Nah jadi biar lebih aman, walaupun sudah bikin dan sudah diedit, ngunggahnya sabar, ditunggu sampai sesuai dengan penanggalan unggah pembelajaran, yaitu tanggal 10 sampai 15 Juni. Itu ya teman-teman, jadi itu sangat penting sekali. Jadi teman-teman bisa mensiasati, jadi nggak usah bingung-bingung. Kemudian yang terpenting adalah ini yang sering ditanyakan ke saya itu, Bang ini videonya kalau nggak bagus gimana? Lihat teman-teman YouTuber video PPL-nya, video pembelajarannya untuk UKIN tuh bagus-bagus, ada yang pakai ini, pakai itu. Sudah berulang kali saya sampaikan ya teman-teman. Jadi teman-teman itu ingat, di sini tertulis praktik pembelajaran. Jadi teman-teman di sini melaksanakan sebuah praktik pembelajaran, titik. Nah, untuk pembuktiannya teman-teman harus memvideo atau mendokumentasikan. Jadi sebagai bukti, nanti buktinya dilampirkan di UKIN portalnya. Jadi dosen tahu, oh anak ini benar-benar sudah melakukan praktik pembelajaran. Jadi kesimpulannya adalah yang dibutuhkan adalah hasil dokumentasi. Tidak ada perintah bahwa teman-teman harus bikin video pembelajaran yang sinematik, gak ada. Jadi ya biasa aja. Buktinya teman-teman saya yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengedit, ya mereka biasa aja, mereka men-shoot dengan satu posisi kamera saja, nggak ada alat mic pengeras suara, jadi suara nggak jelas, tapi mereka bisa lulus semuanya begitu. Jadi memang nggak dibutuhkan sebenarnya untuk yang bagus, itu bukan ketentuannya. Ketentuannya adalah teman-teman praktik ngajar, udah. Sebagai buktinya silakan di videonya dikirim agar penguji percaya kalau teman-teman benar-benar sudah melaksanakan praktik pembelajaran begitu loh. Jadi teman-teman yang mungkin memiliki kelemahan dalam mengedit nggak perlu melihat teman-teman yang sudah ngunggah di YouTube yang hasilnya bagus-bagus, nggak perlu. Itu memang mereka kebetulan aja punya skill itu, atau mungkin punya teman yang juga punya skill itu, kemudian mereka terbantu, akhirnya hasilnya juga bagus dan enak ditonton. Tapi teman-teman kalau nggak bisa, nggak usah dipaksa. Yang penting ada dokumentasinya dan bisa dikirim di portal UKIN-nya, sudah selesai. Jadi itu yang saya tekankan. Kebanyakan mereka yang mahasiswa ini biasanya paniknya dibikin video itu karena satu ya itu tadi tentang penanggalan yang di sini aja disediakan 2 hari untuk praktek, tapi bisa disiasati, teman-teman bisa ngambil atau nyuri start. Kemudian untuk hasil videonya banyak mikir harus yang bagus sinematik, padahal kan enggak. Jadi yang terpenting itu esensinya adalah melaksanakan praktik pembelajaran, bukan bikin video sinematik yang bagus itu. Nah setelahnya baru teman-teman bisa fokus di UP, tapi ini pun jaraknya juga sangat pendek sekali bagi saya. Jadi untuk siasatnya sih, kalau saya yang pernah saya buat di video sebelumnya, untuk UP ini silakan persiapannya jangan bermain sendiri, tapi silakan manfaatkan teman-teman di kelas. Karena dengan banyaknya teman-teman, dengan banyaknya otak yang berbeda, pemahaman yang berbeda, kita bisa lebih semakin kaya gitu. Jadi silakan bikin kelompok belajar. Kasih tahu teman-temannya, jangan maunya selfish atau egois begitu. Diingatkan semuanya bahwa di sini nggak ada kompetisi di PPG itu. Jadi nggak ada bedanya mau dia nanti nilainya tinggi, mau nilainya rendah, nggak ada bedanya. Di tunjangan tetap nominalnya sama, statusnya juga sama.
Jadi apa yang perlu dikompetisikan? Nggak ada. Jadi silakan teman-teman memberikan arahan atau penjelasan ke teman-teman yang lain bahwa bergandengan tangan itu sangat penting. Nah, jadi silakan belajar bareng, share hasil temuan soal-soal yang sudah dicari, saling share pemahaman. Syukur-syukur kalau bisa bikin Zoom sendiri, kemudian membahas soal. Nanti ada yang komentari. Di situ nanti kita akan bisa tahu variasi jawaban dan variasi cara berpikir teman-teman yang lain. Akhirnya kita juga yang awalnya nggak bisa jawab atau mungkin nggak tahu caranya jawab karena kita nggak bisa menalarnya, karena ada temen yang akhirnya menjawab itu dan akhirnya kita tahu oh ternyata caranya begini, kita akhirnya dapat wawasan baru, dapat cara baru begitu. Jadi itu teman-teman yang perlu saya sampaikan di sini. Sekali lagi selamat ya, akhirnya yang nanti sudah datang juga walaupun agak deg-degan, tapi sudah saya kasih penjelasan bahwa nggak usah bingung-bingung ya. Untuk yang mungkin ini kalau sudah disiapkan dari awal insya Allah beres. Apalagi di video saya sebelumnya saya sudah pernah membahas UKIN yang itu sangat memudahkan banyak mahasiswa. Jadi udah banyak mahasiswa PPG yang mengucapkan terima kasih karena sudah merasa terbantu, karena saya sudah menyerahkan file saya secara cuma-cuma. Silakan dilihat dan saya juga membuatkan panduan yang bisa dicicil. Bahkan sebelum ada informasi ini itu bisa dicicil lebih dahulu. Nah, tinggal yang lain-lainnya silakan diusahakan sendiri, seperti UP ini juga usaha sendiri. Nah, itu. Terima kasih sebelumnya sekali lagi udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau video ini memang dirasa bermanfaat dan teman-teman merupakan teman-teman yang bersifat kolektif, bersifat kolaboratif, suka kerjasama dengan yang lain, silakan video ini juga di-share ke teman yang lain di grup PPG-nya teman-teman, biar yang lain juga dapat informasi yang sama, dapat manfaat yang sama, jadi biar sama-sama berhasil. Saya doakan semuanya sukses, UKIN lulus, UP juga lulus, nggak ada yang retaker, langsung sekali take atau sekali ujian langsung selesai, langsung lulus dan segera mendapatkan sertifikat pendidik dan bisa merasakan tunjangan profesi guru di tahun inilah setidaknya atau tahun depan. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar. Kalau ada informasi-informasi yang ingin ditambahkan silakan juga ditulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.